Bab 1056, Siapa yang pecundang? Seorang pria tua yang tertahan di tempat gelap, dan tiba-tiba menjumpai teman lama yang berkunjung. Perasaan itu dapat dibayangkan. Reca berbicara dahulu, Dewa Perang Kunlun, tidak disangka kita bertemu dengan cara seperti ini. Dewa Perang Kunlun menghela napas, aku juga tidak menyangka, orang pertama yang menemukanku, ternyata kamu. Bagaimana kamu tahu aku berada di tempat ini? Reca insting. Dia berbicara sambil mencoba memutuskan rantai yang merantai Dewa Perang Kunlun. Tetapi, rantainya terlalu kuat, hanya dengan tubuh fisik saja tidak cukup. Dewa Perang Kunlun berkata, jangan sia-siakan tenagamu, sedangkan aku saja tidak bisa memutuskan rantai ini, apalagi kamu. Reca, sombong, jangan lupa, aku pernah mengalahkan kamu. Dewa Perang Kunlun tidak mau kalah dan berkata, itu dulu. Beberapa tahun ini, aku terus berlatih di sini, akhirnya menemukan cara untuk mengalahkan kamu. Tunggu aku keluar dari sini, pasti akan mengalahkan kamu dulu. Reca menggelengkan kepalanya dan tertawa, Dewa Perang Kunlun ini masih sama seperti dulu, tidak mau kalah. Reca berkata, takutnya untuk sementara kamu tidak bisa keluar dari sini. Rantai yang mengikat kamu, harusnya telah dileburkan dengan Akademi Milter Utara, tidak bisa dibuka dengan tubuh. Dewa Perang Kunlun berkata, kalau begitu kamu pimpin orang-orang untuk menghancurkan pangkalan ini, kemudian membebaskan aku. Ingat, sisakan beberapa anggota Istana Raja Blodi, aku ingin membunuh mereka dengan tanganku sendiri. Reca menggelengkan kepala lagi, tidak semudah itu. Aku melihat tata letak pangkalan bawah air ini dan menemukan pangkalan ini terhubung dengan beberapa saluran air. Begitu kita menyerang dari permukaan air, mereka punya terlalu banyak waktu untuk kabur. Istana Raja Blodi adalah ancaman besar bagi Clarity. Kali ini aku tidak akan melepaskan mereka semua. Dewa Perang Kunlun berkata, lalu bagaimana kamu akan memusnahkan Istana Raja Blodi? Reca meninggalkan tablet, tetap berkomunikasi. Saat perlu kerjasama darimu, aku akan menghubungimu melalui itu. Dewa Perang Kunlun, paham. Reca meninggalkan tempat pembuangan, dan dengan mudah meninggalkan pangkalan, kemudian kembali ke permukaan air. Reca mengoordinasikan semua organisasi pembunuh di Clarity, dan dikenal sebagai Raja Pembunuh. Ciri pembunuh datang dan pergi tanpa jejak, dia mewarisinya sepenuhnya. Hal pertama yang dia lakukan setelah meninggalkan pangkalan adalah ke kabin serigala. Damu, pemimpin kedua kabin serigala, telah disuap oleh Istana Raja Blodi, oleh karena itu dia harus dihukum, dan sebisa mungkin mendapat informasi berhubungan dengan Istana Raja Blodi darinya. Di dalam pangkalan Istana Raja Blodi, setelah Raja Blodi memeriksa dan mengetahui bahwa ada anggota yang sedang bertarung dan tidak sengaja menumpahkan air ke saklarlah yang menyebabkan korsleting dan koati listrik, dia menghela napas lega. Dia mengira ada musuh yang menerobos masuk. Setelah sistem tenaga listrik kembali normal, Raja Blodi mencari Damu. Damu adalah pemimpin kedua kabin serigala. Raja Blodi mengorbankan banyak untuk menarik dia ke dalam air. Bagi Istana Raja Blodi, Damu terlalu penting, oleh karena itu Raja Blodi memperlakukannya dengan sopan dan menghormatinya sebagai seorang guru. Guru Damu, silahkan duduk. Raja Blodi dengan hormat menawarkan tempat duduknya. Damu duduk dan bertanya, Guru Damu, apa yang terjadi dengan matinya listrik barusan? Apakah ada orang yang menerobos masuk? Raja Blodi berkata, bukan apa-apa. Di dalam ada perkelahian dan membuat listrik korsleting. Fiuh, Damu juga menghela napas. Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah ada orang Clarity yang menerobos dan mengetahui dia berkhianat. Raja Blodi, Guru Damu, informasi yang Anda infokan ke tim informasi itu tidak akurat. Sebenarnya Reca tidak meninggalkan kabin serigala, melainkan sedang memulihkan diri di kabin serigala. Bab 1057, kamu adalah pengkhianat Clarity. Bagaimana mungkin? Damu mengerutkan kening. Aku melihat Reca meninggalkan kabin serigala dengan mataku sendiri. Raja Blodi, kurasa dia meninggalkan kabin serigala hanya untuk membingungkan kita semua, agar kita mengalihkan perhatian ke tempat lain. Dengan cara ini,
dia bisa istirahat dengan tenang dan memulihkan diri di kabin serigala. Damu mengangguk, "Yah, mungkin saja, Raja Bloody, malah lebih mudah ditangani kalau Recha berada di kabin serigala." Di kabin serigala, dia tidak begitu waspada. "Aku harap Tuan Damu bisa mencampurkan beberapa bahan beracun di obatnya." Damu ragu-ragu, sejujurnya, dia merasa bersalah karena telah mengkhianati Clarity untuk melayani istana Raja Bloody. Dan sekarang mereka masih memintanya untuk meracuni Master Artefak Nasional. Ini mungkin akan membawakan bencana bagi Clarity. Raja Bloody berkata dengan penuh godaan, "Tuan Damu, selama kamu melakukan apa yang aku katakan, aku akan memberimu Pulau Tausat." Pulau Tausat memiliki kualifikasi untuk mendirikan sebuah negara. Kamu bisa membangun sebuah negara di pulau itu, kamu bisa memiliki semua yang kamu inginkan. Damu tertarik, seseorang yang terdidik malah memiliki kesempatan untuk menjadi raja dari ribuan orang, siapa yang tidak akan tertarik? Damu mengangguk, "Tidak masalah." Tanpa basa-basi lagi, dia segera bertindak, meninggalkan istana Raja Bloody, dan kembali ke kabin serigala. Di sini, Recha diam-diam menyelinap ke kabin serigala, berbaring di ruang istirahat dan terus berpura-pura lumpuh. Seorang perawat kecil masuk untuk membersihkan kamar dan terkejut ketika menemukan Recha. "Master, kenapa kamu masih di sini? Bukankah kamu sudah pergi?" "Recha, yang pergi hanyalah pengganti aku. Itu adalah tindakan yang aku gunakan untuk membingungkan musuh. Dengan begini musuh akan fokus pada pengganti aku dan mengabaikan aku." Perawat kecil tiba-tiba mengerti, "Maaf, Master, itu adalah kelalaian kami. Aku akan merebus obat untukmu sekarang." "Ya, pergilah." Recha mengangguk. Segera, perawat kecil selesai merebus obat. Dia membawa obat, kembali ke ruang perawatan Master, malah bertemu dengan Damu, orang kedua yang bertanggung jawab atas kabin serigala. Damu bertanya, "Kamu merebus obat ini untuk siapa?" Perawat kecil segera berkata, "Ini adalah obat yang aku rebus untuk Master." Sebenarnya, orang yang pergi hanyalah pengganti Master. Master sendiri masih di dalam ruangan. "Ini adalah kelalaian aku melayani Master. Kumohon Tuan Damu menghukum aku." Damu menegur, "HMPH, dasar pelayan tak bermata." Master terbaring di ruang perawatan. "Kamu bahkan tidak menyadarinya. Kamu pantas mati. Berikan obatnya padaku. Aku akan menghukum kamu setelah memberikannya pada Master." Mata perawat kecil berlinang air mata. Meskipun kali ini bukan salahnya, tapi kata-kata Damu sudah cukup untuk membunuhnya. Damu membawa obat dan berjalan menuju ruang perawatan. Dia membungkukkan tubuh pada Recha dengan penuh hormat, "Maaf Master, ini adalah kelalaian kami." Sejujurnya, terhadap pengkhianat ini, Recha tidak sabar ingin membunuhnya di tempat. Namun, Recha belum bisa membunuhnya. Damu mengetahui terlalu banyak informasi tentang istana Raja Bloody, dia harus bertanya padanya sebelum membunuhnya. Recha menekan amarahnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Yah, tidak apa-apa." Damu berkata, "Master, minumlah obat ini, itu akan mempercepat pemulihan tubuhmu." Oke, dengan bantuan Damu, Recha menghabiskan obat herbal itu. Recha dapat membedakannya. Damu tidak mencampuri racun di dalam obat itu. Selesai minum, Damu tiba-tiba mengeluarkan sebatang jarum suntik. "Master, ini adalah suntikan rehabilitasi otot terbaru di kabin serigala. Obat ini bisa memperbaiki otot nekrotik. Mungkin kakimu masih bisa pulih. Obat ini merupakan obat terkemuka selama belasan tahun. Aku akan menyuntikkannya untukmu." Bab 1058, Membunuh Master. Oke, Recha langsung setuju. Dia tentu tahu ada yang salah dalam obat ini, jadi telah melakukan persiapan sejak dini. Setelah suntik, Damu tidak pergi, dia berjaga-jaga di samping. "Master, kamu mungkin akan merasa ngantuk setelah disuntik. Tidurlah dengan tenang, aku akan berada di sisimu untuk melindungi keselamatanmu." Recha menguap, "Ya, aku benar-benar terasa ngantuk." "Baiklah, aku tidur dulu." Recha memejamkan matanya dan tidur. Sekitar 10 menit kemudian, Damu memanggil dengan hati-hati, "Master." Recha tidak meresponnya. Damu mengulurkan tangan,
memeriksa nafas dan detak jantung Recha. Semuanya berhenti. Hufet, Damu menghela nafas lega. Master benar-benar mati. Tak terduga, Master yang berstatus tinggi dan berkuasa, malah mati di tangan orang sekecil ini. Dia segera mengeluarkan sepotong tanah liat, menempelkannya di wajah Recha, mencetak fitur wajahnya dan pergi dengan tergesa-gesa. Namun, begitu tiba di pintu, desahan datang dari belakangnya. "Haiks, suara apa?" Damu gemetar. Dia tidak menahan diri berhenti melangkah dan menoleh ke belakang. Saat ini, Recha sedang menatapnya dengan mata terbuka. Ada kekecewaan di dalam matanya. Dasar, Damu agak putus asa sket ini. Bukankah Recha sudah mati? Mengapa dia hidup kembali? Dan dari tatapannya, sepertinya Recha sudah tahu dirinya ingin membunuhnya. "Damu, jujur saja, apa tujuan kamu mencetak fitur wajahku?" Damu berkata dengan rasa bersalah, "Ini salahku, aku layak mati. Aku terlalu mengagumi Master, jadi ingin mencetak fitur wajahmu dan menyimpannya. Kalau Master tidak mengizinkannya, aku akan mengembalikannya padamu." Dia mengambil tanah liat dan berjalan menuju Recha. "Master, silakan mengambilnya." Recha tidak bergerak. Sekarang dia adalah orang lumpuh, tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian Damu menyeka keringat dingin di dahinya. Meskipun ketahuan, Recha juga tidak dapat melakukan apapun padanya. Damu dapat dengan mudah membunuhnya. Dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah belati dan menikam dada Recha dengan keras. Blur, terdengar suara desahan. Belati benar-benar masuk ke dada Recha. "Master, maafkan aku juga dipaksa, dan tidak berdaya, tolong maafkan aku." Dia mengambil pisau dan menikam Recha belasan kali. Setelah memastikan Recha sudah mati, dia berbalik dan ingin pergi. Tapi di saat berbalik, dari sudut matanya, dia tiba-tiba melihat sekilas wajah Recha. Saat ini, Recha masih menatapnya dengan mata terbuka, dan penuh ejekan di tatapannya. Sudut mulutnya terangkat, memperlihatkan sebuah senyuman licik. Deruang kepala Damu hampir saja meledak di tempat. Recha belum mati, dan dari ekspresinya, Recha sepertinya tidak terluka. Ini, bagaimana mungkin? Recha tiba-tiba berdiri. Namun, anehnya, tubuhnya masih terbaring di tempat tidur. Recha tersenyum. Anehkah? Waktu untuk menyaksikan keajaiban telah tiba. Dia tiba-tiba mengangkat selimut yang menutupi dirinya. Tanpa terduga, ternyata ada model tubuh manusia di bawah selimut. Tadi Recha hanya memperlihatkan kepalanya, dan tubuh aslinya disembunyikan di bawah papan tempat tidur. Terlebih lagi, tubuh Recha telah kembali normal. Tidak terlihat luka sedikit pun. Sialan, Master telah mengambil tindakan pencegahan sebelumnya. Apakah Recha telah mencurigainya? Dia sudah tahu dirinya telah mengkhianati kabin serigala dan akan membunuhnya. Damu tiba-tiba teringat, di kabin serigala, ada sebuah garis pandang yang selalu diam-diam mengawasinya. Kemudian kabin serigala tiba-tiba mati listrik. Bab 1059, tujuan Raja Bloody yang sebenarnya. Apakah Master menyelinap ke wilayah istana Raja Bloody? Kemungkinan ini sangat besar. Recha menghela nafas. Kabin serigala adalah lembaga penelitian ilmiah tertinggi di Clarity. Tapi komandan kedua dari Clarity malah mengandalkan musuh. Damu putus asa. Sekarang, pilihan terbaik baginya adalah mati. Kalau tidak, begitu jatuh ke tangan Master, hidupnya akan lebih buruk daripada mati. Dia tiba-tiba menabrak dinding di sebelahnya. Recha menegur, "Apakah kamu tidak peduli dengan anak kembar kamu yang masih kecil?" Damu tiba-tiba berhenti. Dia tahu Master sedang mengancamnya. Damu langsung berlutut di depan Recha. "Master, ini adalah salahku, semuanya salahku. Kumohon, hukumlah aku sendiri, jangan mempersulitkan keluargaku. Aku rela mati, Recha, tapi kesalahan yang kamu lakukan cukup untuk membuat seluruh klan keluargamu dihukum mati. Kamu bisa memintaku mengampuni keluargamu, cukup ceritakan semua rahasia yang kamu ketahui tentang istana Raja Bloody." Damu ragu-ragu, kemudian menggertakkan gigi menyetujuinya. "Oke, aku akan bekerja sama denganmu." "Recha,
Aku bertanya padamu, keuntungan apa yang diberikan Istana Raja Bloody padamu, membuatmu rela membantu mereka, bahkan mengambil risiko menikam aku. Damu berkata, mereka berjanji akan memberiku Pulau Tausat, dan aku bisa membangun sebuah negara di Sans. Reca mengerutkan kening. Istana Raja Bloody benar-benar memiliki Pulau Tausat, yang berkualifikasi mendirikan sebuah negara, dan bahkan memberikannya pada Damu. Istana Raja Bloody telah berkembang setinggi ini, kelihatannya, wilayah di bawah Danau Jinsu hanyalah bagian kecil dari markas Istana Raja Bloody. Markas Istana Raja Bloody yang sebenarnya mungkin puluhan atau bahkan ratusan kali lebih besar dari markas ini. Reca melanjutkan, lalu mengapa kamu mencetak fitur wajahku? Damu berkata, Istana Raja Bloody pintar menyamar. Setelah membunuhmu, Raja Bloody ingin menyamar sebagai dirimu, dan terus menjadi master, mengambil alih di kabin serigala. Mengambil alih di kabin serigala, Reca bertanya, mengapa Istana Raja Bloody berusaha keras ingin mendapatkan kabin serigala? Apakah mereka ingin mencuri hasil penelitian ilmiah kabin serigala? Tidak, Damu menggelengkan kepalanya, mereka tertarik dengan gen orang-orang Clarity. Mereka ingin mencuri urutan gen orang-orang Clarity dari kabin serigala, kemudian mempelajari genetik orang Clarity untuk menciptakan epidemi yang hanya beredar di Clarity. Apa? Reca mengertakkan gigi, matanya memerah. Setelah rencana Istana Raja Bloody berhasil, maka Clarity akan mati ratusan juta orang, dan bahkan musnah. Istana Raja Bloody sedang melakukan kejahatan yang tidak manusiawi. Dan Damu, lahir dan dibesarkan di Clarity, dia 100% asli sebagai orang Clarity. Tapi sekarang, demi keuntungan, dia tidak ragu-ragu untuk merugikan kepentingan Clarity, dia lebih keji dari Istana Raja Bloody. Reca tidak tahan lagi, dia menendang Damu ke lantai. Damu juga ketakutan, dia tahu di bawah kemarahan, Master benar-benar berani menghukum mati seluruh keluarganya. Dia segera berlutut dan berkata, Master, aku bersedia menebus dosaku. Aku punya cara untuk membantumu menghancurkan Istana Raja Bloody. Aku tidak memintamu mengampuniku, aku hanya meminta Master untuk melepaskan keluargaku. Reca menahan aura pembunuhnya, katakan. Damu berkata, pangkalan bawah air Istana Raja Bloody sangat ketat dalam pencegahan dan pengendalian, dan ada banyak rute pelarian. Kalau Master menyerang secara langsung, paling hanya memusnahkan sepertiga dari pasukannya, yang lain bisa melarikan diri melalui lorong bawah air. Kurasa, kita bisa memimpin Istana Raja Bloody keluar dari dasar bawah air, lalu menghancurkannya. Ini bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat. Reca, apa caranya? Bab 1060, memancing musuh keluar. Bukankah Istana Raja Bloody menginginkan gen Clarity? Kita gunakan ini untuk memancing mereka, ujar Damu. Baik, lakukan seperti itu, ujar Reca. Aku sarankan lebih baik jangan bermain trik licik, kalau tidak, semua keluargamu akan dipenggal. Tidak, aku tidak berani. Setelah Damu pergi, Reca mengeluarkan ponsel untuk menelepon Lone Wolf. Lone Wolf, bawa orang datang ke tempatku. Aku punya tugas penting untukmu. Damu kembali ke Istana Raja Bloody mencari Raja Bloody. Raja Bloody, ada kabar baik. Kata-kata Damu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Reca sudah nanti? Tanya Raja Bloody dengan gembira. Ini salah satunya, jawab Damu. Masih ada kabar baik lainnya. Oh, cepat katakan, ujar Raja Bloody penasaran. Sekarang Reca dalam keadaan koma. Ujar Damu, kabin serigala menggunakan teknologi tinggi untuk membuat Reca bertahan. Pimpinan tertinggi dari kabin serigala menginstruksikan agar kami menggunakan gen Clarity untuk mengembangkan obat genetik untuk membangunkan otak Reca. Sekarang, gen Clarity sedang diangkut dari markas kabin serigala ke markas sementara. Ini adalah kesempatan sekali dalam seumur hidup. Nah, bagus Tuan Damu, kamu telah memberikan kontribusi besar pada Istana Raja Bloody-ku. Ujar Raja Bloody sangat gembira, Guru, tentang hadiah yang kamu sebutkan sebelumnya. Tanya Damu dengan hati-hati, Tuan Damu tidak perlu khawatir. Aku
Raja Bloody tidak akan ingkar janji, ujar Raja Bloody. Setelah aku mendapatkan urutan gen, aku akan memberikan Pulau Tausat padamu. Semua anggota istana Raja Bloody dengarkan perintah. Seiring dengan perintah Raja Bloody, ribuan anggota istana Raja Bloody datang dari seluruh markas bawah tanah untuk berkumpul. Raja Bloody melirik ke sekeliling, hingga akhirnya tatapan dia tertuju pada grup Jike. Grup Jike adalah orang-orang yang membunuh Reca sebelumnya. Tetapi malah diracun balik oleh Reca. Baru saja aku mendapat berita rahasia. Markas Kabin Serigala akan mengangkut Gen Clarity ke markas sementara di Midgard. Kalian bertanggung jawab untuk melacak keberadaan regu penyelamat dan laporkan lokasi mereka setiap saat. Siap, jawab grup Jike. Yang lain, bersiaplah untuk bertempur kapan saja. Ujar Raja Bloody, misi kali ini hanya boleh berhasil, tidak boleh gagal. Selap, momentum mereka begitu kuat hingga danau pun beriak. Setelah grup Jike meninggalkan markas, mereka tidak melacak regu penyelamat, tetapi malah menghubungi Reca lebih dulu untuk menceritakan situasi secara detail dan mengikuti instruksi Reca. Sekarang kelemahan mereka berada di tangan Reca, mereka terpaksa harus tunduk pada Reca. Ujar Reca, aku akan mengirim lokasi regu penyelamat kepada kalian. Kalian pergi lacak mereka. Selain itu, ceritakan jumlah dan kekuatan regu penyelamat agar istana Raja Bloody mengerahkan seluruh kekuatannya. Mengerti, jawab grup Jike. Mereka berhasil menemukan regu penyelamat dari informasi yang diberikan Reca dan mengikutinya secara diam-diam. Pada saat yang sama, Jike mengirimkan rute yang mungkin diambil tim Raja Bloody. Istana Raja Bloody. Raja Bloody mengerutkan kening melihat informasi yang dikirim Jike. Kabin Serigala mengirim brigade untuk mengawal pengiriman urutan gen, kali ini harus mengirim seluruh pasukan istana Raja Bloody baru bisa berhasil. Tetapi jika istana Raja Bloody mengirim semua pasukan keluar, begitu gagal, markas ini akan hancur total. Resikonya terlalu besar. Setelah berpikir berulang kali, Raja Bloody memilih untuk mengambil risiko. Buah yang dibawa dari keberhasilan misi sangat menggoda.